Halo teman-teman, selamat datang di Sarjana Sains. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal bagian lidah beserta fungsinya. Lidah merupakan indera pengecap yang terdapat dalam rongga mulut, dan permukaan lidah tidak rata. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Lidah memiliki berbagai macam fungsi. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Berikut adalah bagian-bagian lidah. Yang pertama yang ujung, namanya ujung lidah. Kemudian di tengah, namanya celah lidah. Kemudian yang bintik-bintik, namanya circumvallate papilla. Yang bagian atas namanya celah ujung. Kemudian ada jendela buntu. Kemudian ada amandel langit-langit tenggorokan. Nah, amandel langit-langit ini ada dua, yaitu di bagian kiri dan bagian kanan. Di atasnya lagi ada amandel lidah, atau yang dinamakan tongsil. Kemudian yang paling atas, namanya katup pangkal atau tenggorokan. Kemudian yang di samping ada tubuh lidah. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian lidah. 1. Ujung dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri, serta tepi kanan dan kiri. Dalam anatomi lidah, bagian ini bisa bergerak bebas ke area depan, belakang, kanan, serta kiri mulut. Tak hanya itu saja, ujung dan tepi adalah bagian lidah yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Yang kedua ada tubuh lidah. Dari keseluruhan anatomi lidah, 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Salah satunya sebagai pencegah mulut kemasukan kuman. Yang ketiga ada dasar lidah. Bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah, terletak di bagian sepertiga belakang. Anatomi lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Berbeda dari bagian lidah lainnya, dasar lidah tidak bisa bergerak secara bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Yang keempat, papila dan kuncup perasa. Pada permukaan lidah terdapat banyak papillae, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Permukaan papillae terdiri dari ribuan kuncup perasa atau taste buds, yaitu sel saraf yang terhubung ke otak. Kuncup perasa membuat kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut, termasuk makanan. Yang kelima ada bawah lidah. Bagian bawah lidah bisa dilihat hanya jika lidah diangkat. Bagian ini memiliki pembuluh darah vena yang terlihat sangat jelas. Pembuluh darah vena pada lidah berwarna ungu sedikit kebiru-biruan. Fungsi bagian ini adalah sebagai tempat pemberi obat, membuat beberapa jenis obat tertentu diserap secara cepat. Yang keenam, dorsum lidah. Dorsum lidah terletak antara badan lidah dan dasarnya. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. Yang ketujuh ada otot-otot lidah. Lidah tidak bisa digerakkan tanpa adanya otot lidah. Lidah pada dasarnya merupakan kumpulan dari otot-otot yang saling berhubungan. Otot lidah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu otot lidah intrinsik dan otot lidah ekstrinsik. Otot intrinsik memiliki fungsi mengubah bentuk lidah dalam sementara waktu, sedangkan otot ekstrinsik berfungsi dalam mengubah posisi lidah, contohnya dari posisi lidah yang menjulur menjadi terlipat.
8. Tonsil atau amandel. Tonsil atau amandel adalah tonjolan di sebelah kanan dan kiri rongga mulut. Bagian ini dapat membesar seiring berjalannya waktu. Apabila amandel terus membesar, akan berakibat kesulitan dalam menelan makanan. Tonsil atau amandel merupakan benteng pertahanan tubuh, sehingga apabila terjadi pembengkakan amandel, harus segera dilakukan perawatan medis, tetapi tidak perlu dilakukan pengangkatan. 9. Adenoid. Adenoid adalah bagian lidah yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke mulut. Apabila ada bakteri yang masuk ke mulut dan dikecap oleh lidah, maka secara otomatis adenoid akan memerangi bakteri tersebut. Berikut adalah gambar bagian adenoid dan tonsil. 10. Frenulum. Frenulum adalah bagian lidah berupa lapisan tipis. Bagian lidah ini merupakan jaringan penghubung antara lidah dengan dasar mulut. Kalian perhatikan gambar berikut. Ada 2 frenulum, yang di atas namanya labial frenulum, sedangkan yang di bawah lidah dinamakan lingual frenulum. Selanjutnya bagian lidah yang peka terhadap rasa. Lidah kita memiliki bagian-bagian tertentu yang peka terhadap rasa-rasa tertentu. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ujung lidah. Ujung lidah peka terhadap rasa manis. Kemudian tepi depan lidah peka terhadap rasa asin. Tepi belakang lidah peka terhadap rasa asam. Pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Dan terakhir yaitu tengah lidah, peka terhadap rasa umami atau gurih. Fungsi lidah. Lidah memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, di antaranya sebagai berikut. 1. Alat pengecap. Fungsi utama dari lidah adalah sebagai alat pengecap. Semua papilae pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Rasa kelima adalah umami atau gurih, yang umum dapat dirasakan pada monosodium glutamat atau MSG. Rasa pedas bukan merupakan hasil kepekaan rasa, tetapi pedas adalah sensasi panas pada papila sehingga papila mengembang dan menyebabkan timbulnya rasa pedas. 2. Membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan sulit dipahami. Lidah juga berperan dalam pengaturan pita suara agar suara yang dihasilkan sesuai pengucapan mulut. 3. Membantu proses makan, mengunyah, menggiling, menelan, dan mengeluarkan air liur. Lidah bisa bergerak bebas di dalam mulut, sehingga lidah dapat membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek agar mudah untuk ditelan. Saat mengunyah, lidah dan pipi bekerja sama untuk menggerakkan makanan antara gigi sehingga bisa dikunyah. Lidah menekan makanan yang hancur ke langit-langit dan mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh organ pencernaan. Yang keempat, membantu mencerna makanan. Fungsi lidah dalam mencerna makanan adalah membantu mencerna makanan secara kimiawi. Di dalam lidah terdapat enzim amilase yang berfungsi mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi glukosa atau gula darah. Yang kelima, membantu menghisap. Salah satu fungsi lidah adalah untuk menghisap. Lidah akan menjadi salah satu alat bantu untuk menghisap cairan. Hal ini bisa dilihat dengan jelas pada bayi. Umumnya, bayi akan menggunakan lidahnya ketika sedang menghisap air susu ibunya. Kalau kita yang dewasa, mungkin pada saat kita menghisap permen. Yang keenam, membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling peka terhadap sentuhan. Oleh karena itu, kita dapat dengan mudah menyadari jika ada duri ikan, serpihan tulang, atau benda asing kecil yang tidak sengaja masuk di makanan. Lidah juga bisa membantu mencari sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut dan celah gigi. Yang ketujuh, melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah
terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut. Bersamaan dengan amandel, tonsil lingual bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Lidah memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh kita. Tanpa lidah yang sehat, aktivitas sehari-hari kita pun bisa terganggu. Macam-macam gangguan yang biasa terjadi pada lidah adalah sariawan, herpes stomatitis, hingga kanker lidah. Agar lidah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, pastinya kamu selalu menjaga kebersihan lidah dan kesehatan mulut, yaitu dengan rutin menyikat gigi dan menggunakan obat kumur. Oke, itulah tadi bagian-bagian lidah dan fungsinya. Sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.